Oh, Oh, bentar. udah bisa dimulai ya? Iya. Oke. Baik, Iya. mangga silakan. Em, nanti saya buka sebentar, terus nanti Pak Firman bisa langsung memulai seperti kelas pada umumnya ya Pak ya. Siap, siap Bu Yakti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di hari Selasa ini, Selasa pagi ya, kita mendapatkan eh, dosen tamu yang luar biasa, insya Allah, practitioners. Jadi teman-teman semua alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bisa menggali ilmu lebih banyak ya dengan Pak Firman Sidik. Baik, sebelum kita mulai kita awali dulu dengan basmalah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga kelas kita lebih berkah. Baik, mungkin langsung saja, insya Allah langsung bisa dimulai. Insya Allah Pak Firman akan berbagi ilmu ya pada kita semua terkait capacity building. Kalau sebentar ya, kalau nggak salah berarti benar. Oke, Islamic Talent Management and Capacity Building, tema yang sangat menarik ya. Teman-teman bisa nanti mengaplikasikan untuk organisasi ya. Nanti ketika teman-teman dunia kerja itu sangat relevan sekali. Baik, tanpa berpanjang kata, saya serahkan kelas ini ke Pak Firman. Mangga Pak Firman. Baik, terima kasih banyak Bu Yakti, Bu Laili, Bu Resfa, dan juga Bapak Ibu yang lain ya, Pak Harfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka mastata'tu bika min syarri ma sana'tu laka. Terima kasih Bu Yekti dan juga tim teman-teman kelas manajemen syariah ya Bu Yekti. Insya Allah di pagi hari yang berkah ini kita bersama-sama akan belajar bersama ya. Mungkin saya di sini lebih ke jatuhnya partner learning, learning dan juga thinking partner dari Mas dan Mbak yang ada di sini. Jika misalkan nanti mau open video, feel free biar kita juga nanti bisa apa namanya lebih akrab. Jadi nanti kita di sini sama-sama belajar dan juga tidak ada yang saling superior satu sama lain. Insya Allah tujuannya sama, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah dan juga supaya kita bisa sama-sama membumikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan juga di tanah global seperti itu ya. Nah, untuk topik yang dipercayakan atau diamanahkan pada saya pada pagi ini adalah terkait dengan Islamic Talent Management dan juga capacity building. Ini saya izin share screen. Sudah terlihat ya Bu Yakti dan teman-teman? Alhamdulillah sudah. Sudah. Nah, mungkin nanti saya akan jam dulu ya ke terkait dengan perkenalan hijrah. Mungkin cepat aja gitu ya Bu Yakti ya sebelum nanti kita apa namanya deep dive lebih banyak, lebih relate dan juga lebih align dengan chapter atau pokok bahasan terkait dengan pagi ini yaitu talent management atau uh, manajemen talent dan juga pengembangan kapasitas gitu ya di industri keuangan syariah khususnya di Islamic fintech ataupun di Islamic digital bank maupun di Islamic peer-to-peer financing seperti itu. Nah, untuk saya sendiri saya sedang diamanahkan menjadi Head of Corporate Strategy Implementation dan juga Strategic Project di Hijrah Group. Jadi Hijrah Group ini ada beberapa entitas, ada holding company atau grupnya, ada juga banknya ya, BBRS-nya, kemudian ada juga peer-to-peer-nya, kemudian ada juga Arkam yang sifatnya seperti Business Accelerator dan juga ada juga Alami Institute seperti itu. Nah mungkin sebelum saya langsung ke pokok bahasan kayaknya tak kenal kan maka ta'aruf gitu ya Bu Yekti ya. Jadi mungkin saya izin mau share beberapa juga terkait dengan Alami ataupun hijrah just in case memang Mas dan Mbak mungkin sudah pernah dengar, sudah pernah familiar, tapi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh
kami di apa namanya di hijrah atau di alami syariah sehingga nanti dalam pembahasan case study dan juga dalam pembahasan kelasnya bisa lebih relate dan juga align seperti itu. Nah, terkait dengan hijrah sendiri, terkait sebentar ya ini masih proses kayaknya. Nah, kita seperti yang tadi saya sampaikan, kita adalah salah satu ekosistem players fintech syariah yang memang sudah berkembang sejak tahun 2018 dan ada beberapa entitas yang kita fokuskan yaitu peer-to-peer financing, kemudian ada Hijrah Bank, Arkom, Business Accelerator, dan juga Alami Institute. Nah, terkait dengan izin dari Alami, kita sudah berizin dan juga diawasi oleh OJK dan juga DSN. Kan juga sama ya dengan BPRS yang lainnya, kita pun juga untuk beberapa PJP atau payments system itu juga harus mendapatkan license dari Bank Indonesia seperti itu. Nah, kemudian untuk terkait dengan milestone-nya sendiri juga memang sebagai awalnya kita dulu hanya ada peer-to-peer saja, bahkan sebelum ini di tahun 2017 sampai 2018 itu sempat agregator, ya. Jadi waktu itu saya juga belum di sini, 2 tahun di tempat ini ya Mas dan Mbak. Sebelumnya saya lama, hampir 7-8 tahun di perbankan syariah juga gitu. Jadi memang Alami ini juga memang kebanyakannya backgroundnya adalah banker syariah gitu ya, banker syariah dan juga teman-teman yang ada di teknologi company, baik itu seperti di Gojek, di Grab, di Traveloka, dan juga di Shopee. Nah, kemudian kami bergabung lah ya, berasimilasi, sama-sama mempunyai ide bagaimana supaya ini bisa thrive atau bisa tumbuh dengan lebih baik dan juga lebih cepat lagi. Seperti itu. Nah, salah satunya kan pasti lewat digitalisasi. Nah, kemudian setelah peer-to-peer, kemudian kami berkembang lagi menjadi kita berkembang dan memiliki entitas yang lain, yaitu seperti Grabbank, kemudian ada juga Arkam Accelerator dan juga Alami Institute. Nah, nah ini tadi ya, Hijrah Group ada 4 ekosistem players di dalamnya. Kemudian terkait dengan pembiayaan eh, yang ada di Hijrah atau ada di peer-to-peer, hampir sama dengan pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Hanya saja memang untuk proses yang ada di peer-to-peer itu semuanya kita all digital ya. Yang ada di Alami itu hanya melalui pembiayaan untuk yang sifatnya adalah B2B ya, atau business to business, sifatnya untuk pengusaha, UMKM, komersial ataupun korporasi seperti itu. Nah, kemudian untuk hijrah untuk dampak ekonomi dan sosial yang sudah kami lakukan, memang salah satu pilar atau salah satu faktor utama dalam kita membuat Alami fintech atau hijrah ini adalah juga terkait dengan sustainability. Nah, oleh karenanya produk dan juga beberapa jenis produk atau feature yang kita kembangkan adalah produk-produk yang sifatnya adalah produk perdagangan ya, seperti jari financing yang memang digunakan untuk bisa menumbuhkan impact kepada nelayan, kepada petani, kepada pengusaha, ekosistem halal dan juga beberapa lainnya seperti itu. Untuk BPRS atau Bank Hijrahnya sendiri, kita juga sudah punya yang memang baru tahun 2021 juga ya mendapatkan izin dan produknya pun juga all online gitu ya terkait dengan produk hijrah sendiri. Jadi teman-teman nanti bisa coba mulai deep dive terkait dengan produk yang ada di hijrah juga, yang ada di alami. Jadi kalau peer to peer kan teman-teman mungkin sudah pada familiar ya. Kalau peer to peer kan adalah bagaimana kita sebagai penyelenggara atau platform menjembatani lah ya, melakukan fungsi fasilitator atau penyelenggaraan antara investor dan juga project owner yang mana investornya adalah teman-teman retail investor ataupun institutional investor dan juga kepada kepada ini ya project owner atau pengusaha. Nah, untuk beberapa profil hijrah saya rasa nanti saya akan skip aja gitu ya. Nanti teman-teman feel free untuk discuss dengan saya dan juga Bu Yekti juga. Mungkin nanti teman-teman mau tanya apa aja sih yang dikerjakan sama hijrah. Nah, ini kita juga ada terkait dengan Arkam Accelerator. Selain kita ada financing arms gitu ya, penyelenggara pembiayaan, ada bank, kita juga memiliki Arkom yang memang sifatnya lebih ke pengembangan soft skill dan juga hard skill dari pengusaha ya. Nah,
berdasarkan dengan riset yang sudah diselenggarakan oleh Deloitte dan juga UMDK, bahwa sebetulnya UMKM, SMI itu selain mereka memerlukan financing capacity atau financing facilitation, mereka juga memerlukan pelatihan terkait dengan bisnis, terkait dengan marketing, financial skills, syariah finance skills, itu juga yang akhirnya kita bantu juga. Kemudian kita juga ada Alami Institute yang memang bergerak di bidang think tank yang sifatnya lebih ke research development dan juga financial literasi terkait dengan fintech syariah. Nah, ini mungkin kalau teman-teman di industri atau teman-teman di akademisi atau mahasiswa biasanya familiar dengan seperti BSI Institute, ada Muamalat Institute. Nah, itu hampir sama dengan seperti itu. Hanya saja memang ceruk yang kami serve atau ceruk fokusnya kami lebih ke fintech ya, seperti itu. Kalau BSI dan Muamalat kan lebih ke banks ya, seperti itu. Nah, kemudian ini juga beberapa event terkait dengan financial literacy dan juga innovation yang sudah ada di Hijrah. Memang kita juga nggak bisa bekerja sendiri, sehingga kita bekerja bersama dengan komunitas, dengan organisasi masa berbasis Islam, dan juga beberapa BA ya, atau influencers, dan juga scholars juga, scholars-scholars yang bergerak di bidang keuangan syariah. Saya rasa itu sih ya sekilas. Nah, untuk saya rasa di Hijrah juga ada alumni IPB juga, ada 3 orang. Ada Mbak Zahra, ada Mas Irsyad, dan juga ada Mbak Salma ya. Semuanya juga bekerja di bidang yang berbeda. Ada satu yang juga timnya saya, Mbak Zahra, ada Mas Irsyad di Community Development dan campaign ya, ada juga Mbak Salma di Syariah Compliance. Kalau saya sendiri di Strategy Development and Implementation. Mungkin saya akan langsung nih bahas terkait dengan pokok inti ya. Jadi karena sudah kenal siapa itu hijrah, apa yang dilakukan oleh hijrah atau alami. Orang-orang kadang bingung, hijrah atau alami ini satu perusahaan nggak sih? Ya, kami satu perusahaan. Jadi holding brandnya namanya hijrah, tapi di bawah hijrah itu ada 4 entitas bisnis gitu ya. Ada Alami Fintech Syariah, ada Hijrah Bank sendiri, ada Arkom, ada Alami Institute. Jadi memang secara holding atau grup itu brandnya adalah Hijrah, tapi Alami itu adalah bagian dari Hijrah. Jadi semoga teman-teman tidak bingung gitu ya. Karena papan itu ketika kita juga sedang ada sesi seperti ini tuh bingung, oh itu kirain nggak saling terkoneksi seperti itu. Oh tidak, kami sebetulnya masih dalam satu tata kelola dan juga satu manajemen. Nah, terkait dengan unearthing Islamic talent management. Nah, mungkin terkait dengan Islamic talent management atau people management atau human resource management, beberapa perusahaan, beberapa kampus, beberapa organisasi menyebutnya berbeda ya. Ada yang talent management, people management, kemudian human resource, human capital, human development. Saya rasa itu hanya terkait dengan terminologis saja, tetapi pada intinya bagaimana organisasi bisa mengembangkan talent ataupun resources ya, meskipun mungkin bahasa resources itu tidak pas karena apa namanya beberapa scholars atau beberapa praktisi juga sebetulnya talent atau people yang ada di organisasi ini bukan resources, tapi mereka adalah capital gitu ya, mereka adalah modal, mereka adalah apa namanya fundamental pilar untuk organisasi atau perusahaan tersebut. Sama halnya ketika kita berorganisasi. Nah, mungkin ini saya mengutip juga ya dari Sahar Al-Ghamidi, narrated by the Prophet Muhammad SAW. Oh Allah, bless my nation in the early morning. Nah, ini sebetulnya adalah terkait dengan blessing ya. Nah, sebetulnya apa sih yang membedakan talent management yang dikelola secara syar'i atau talent management biasa? Nah, Nah, di sini dari Syahr Al-Ghamidi ini di sini sebetulnya adalah terkait dengan berkah dan juga terkait dengan intention toward getting the ridho from Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Dan juga perbedaannya adalah ketika kita adalah sebagai seorang muslim, maka sebetulnya berkah Allah itu sangat banyak di pagi hari dan sebenarnya berkah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islamic Talent Management. Oleh karenanya kenapa? Ketika kita setelah sholat subuh itu kita tidak diperkenankan tidur lagi gitu ya sebetulnya. Apa namanya, meskipun di beberapa istilahnya di beberapa source of knowledge ada juga yang berbeda, misalkan kayak atau dalam praktek misalkan oh bagaimana kalau yang shiftnya malam, bagaimana kalau yang
dia harus lembur sampai subuh seperti itu. Nah, itu mungkin ada special condition, tapi kebanyakan orang, kebanyakan kita, mahasiswa, pengajar, kami yang bekerja di industri keuangan syariah, rasanya jarang sekali yang bekerjanya itu sistem shift ya. Jadi memang di sini kita mengambil generalizing point bahwa memang kita bekerjanya dimulai di pagi hari, misalkan 9 to 5 atau 8 to 5 seperti itu ya. Yang sehingga ini adalah salah satu aspek utama dalam kita memperoleh keberkahan terkait dengan managing talent. Jadi sebelum kita memanage talent, kita juga harus tahu, oh berarti foundation-nya adalah terkait tadi ya, bagaimana kita memanfaatkan pagi kita sebaik mungkin. Jadi kita akan ngobrol lebih lebih banyak ya terkait dengan ini ya, Bu Yati, Mas dan Mbak. Nah, terkait dengan integrated talent management, sebetulnya ada juga teori dari George Bersin 2007, yang mana itu sudah cukup terkenal di organisasi, ada 7 pilar terkait dengan integrated talent management. Pertama ada talent strategy and planning, kemudian ada sourcing and recruiting, kemudian ada performance management, ada learning and development atau capacity building gitu ya. Kemudian yang kelima adalah succession planning. Succession planning ini bisa juga ketika ada talent yang harus pergi karena mendapatkan tawaran yang lebih baik dari organisasi lain, atau misalkan promotion ya, atau bahkan terkait dengan termination juga, atau PHK misalkan performance atau kondisi perusahaan. Dan yang keenam adalah terkait dengan leadership development. Ini penting untuk semua talent yang ada di organisasi, khususnya talent-talent yang memanage tim. Tapi bukan berarti yang tidak punya tim, yang dia adalah sifatnya individual kontributor, itu tidak perlu leadership skill, tidak. Tapi titik beratnya ada di talent-talent yang memang mereka membawahi banyak subordinate ya, seperti itu, atau teams. Nah, di balik ini semua diperlukan adanya kompetensi dan juga HR system dan juga metrik, berdasarkan dari George Bersin 2007. Jadi sebetulnya dan juga yang ketujuh adalah compensation ya, ada reward, benefits, kemudian juga punishment. Jadi di sini sudah cukup integrated yang disampaikan oleh Josh Bersin, namun ada beberapa framework lain juga yang dijelaskan oleh beberapa scholars, mungkin ada juga dari Syariah Management Scholars, ada juga dari Capra, ada juga dari apa namanya beberapa yang lain juga ya terkait dengan hal ini. Nah, mungkin sebelum nanti saya juga ngobrol lebih jauh, mungkin terkait dengan organization structure ya, ini juga merupakan kalau saya baca-baca lagi terkait dengan talent management, sebenarnya ini juga bagian yang penting gitu ya terkait dengan organization structure yang ada di Jira Group. Saya bisa relate dengan teman-teman. Apakah suara saya masih jelas, Bu Yakti? Halo? Pak, jelas. Masih, Pak. Oh masih ya, boleh lihat. Oh, alhamdulillah. Baik, terkait dengan organization structure, mungkin saya menjelaskannya agak lompat-lompat ya, tapi mohon dimaafkan. Tapi niatnya sama-sama, insya Allah semua bisa cover gitu ya, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak. Nah, untuk di Hijrah, kita ada 3 co-founder, ada Mas Bima, ada Mas Bebi, dan juga Mas Harza. Ini merupakan founding founders dari Hijrah Group atau Alami gitu. Nah, kemudian untuk secara organisasi, ini secara grup ya. Jadi saya nggak ngomong yang per entitas ya, karena nanti kalau ngomong yang per grup, kemudian per entitas, jatuhnya nanti akan sangat panjang karena kita ada organization structure yang secara grup atau holding, ada juga organization structure yang secara entitas. Mungkin saya jelaskan yang secara grup, jadi secara garis besarnya saja. Nah, grup CEO atau Mas Bima ini dibantu oleh managing directors, yaitu Mas Harza dan juga Mas Bambi ya. Kemudian eh, kita memiliki beberapa chief atau ya chief lah ya, ada chief architect officer, ada chief marketing officer, ada chief risk officer, dan chief operation officer. Mungkin di sini jangan bingung ya Mas dan Mbak, chief architect itu eh, arsitek itu bukan, ini lebih ke IT dan juga engineering architect seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada people, organization, and ada juga organization, talent, performance, and reward. Kemudian di bawahnya Chief Architect atau Chief IT, ada Engineering Team, dan juga ada Security and Infrastructure. Di bawah Chief Marketing ada Community Management dan juga Brand Form. Di Chief Risk ada Enterprise Risk. Nah,
fungsi yang banyak itu ada di Chief Operation Officer. Nah, ada yang tanya lah RM-nya, account managers-nya ada di mana nih, Mas Firman? Gitu. Oh, ada di sini. Jadi sebetulnya di ekosistem commercial consumer ini ada banyak fungsi juga sebetulnya di dalamnya. Ada RM, ada lead RM, ada head of sales, ada head of commercial support, commercial proposition, seperti itu ya, ada di situ. Kemudian ada fungsi funding, ada fungsi kami, yaitu tim strategi, kemudian ada tim product management and development, ada juga core operation. Nah, kemudian di luar itu ada fungsi yang namanya adalah enterprise shared service, ada Alami Institute, ada ARCOM, legal compliance, internal audit, corporate affairs, IT support and general affairs, ada sustainability team juga, ada research, design, growth, product strategy and planning, yang mana ini di merge ya, saya di strategi juga, kemudian ada program manajemen yang di merge juga di strategi, dan juga business intelligence. Nah, eh, terkait dengan job grading dan juga nomenclature, dialami kita ada gradingnya dari L8 sampai dengan L1. Jadi ada levelnya itu dari mulai associate, senior associate atau supervisor, kemudian manager, senior manager, EVP, associate vice president, ada VP, SVP sampai dengan chief gitu ya. Jadi jenjang karirnya ada 8 dengan masing-masing jenjang ada subgrade-nya juga. Jadi ada associate misalkan, fresh graduate itu kita letakkan di 3A. Misalkan dia sudah experience 1 year with stellar performance dan juga contribution yang cukup strong di organisasi sebelumnya, maka kita klasterkan ke 3B. Jadi ini adalah klasterisasi terkait dengan job grading gitu ya, atau job nomenclature yang ada di Alami atau di Hijrah. Nah, kemudian terkait dengan karir manajemen dan juga development di Alami itu ada beberapa juga ya. Kita istilahnya ada development terkait dengan performance. Jadi kita ada yang namanya individual development plan, yang mana biasanya ketika fresh graduate atau new joining members itu pasti akan ada probation ya. Jadi itu jamak dan sangat tipikal dilakukan di organisasi lain. Jadi nanti akan ada yang namanya probation. Probation itu biasanya selama 3 bulan. eh, Kemudian mereka akan dievaluasi terkait dengan kinerjanya, terkait dengan proyek yang dikerjakan, dan juga terkait dengan apa namanya area of improvement yang bisa dilakukan ke depannya ketika memang menjadi permanent staff atau kontrak staff seperti itu. Nah, kemudian untuk employee promotion kita juga ada kebijakan untuk promotion, yaitu tergantung dengan performance mereka. Kita juga ada performance-nya kalau dialami itu selain menggunakan KPI, kita ada namanya OKR, Objective and Key Result, kemudian performance appraisal yang ada di Alami itu menggunakan 360. Saya nggak tulis di sini, jadi 360 itu agak berbeda dengan performance yang digunakan di bank ya, atau di organisasi yang sifatnya korporasi gitu. Kalau di korporasi atau di bank tempat saya dulu kan biasanya per 6 bulan gitu ya, per 6 bulan kita apply based on KPI. Misalkan KPI saya sebagai seorang product development manager, maka saya sudah berapa produk yang saya buat, sudah berapa SOP yang sudah saya buat, sudah berapa proses yang saya bantu perbaiki, sudah berapa project yang kerjakan, kemudian produk yang kami buat sudah menghasilkan revenue berapa, profit berapa, nasabah berapa, seperti itu ya. Itu kalau di typical traditional atau conventional organization. Tapi untuk di organisasi yang sifatnya adalah startup, tidak hanya terpacu pada penilaian substansi saja, tetapi juga penilaian yang sifatnya adalah 360. 360 itu maksudnya dari atasannya atasan, atau kita nyebutnya next higher of authority gitu ya. Kemudian juga dari peers-nya kita, kemudian dari subordinates, dan juga dengan peers yang ada di function lain yang sering bekerja sama dengan kita. Jadi biasanya ketika kita ada performance appraisal, bisa yang menilai kita itu bahkan 20 orang gitu ya. Karena misalkan memang role-nya kita banyak bekerja. Kenapa kita menggunakan performance appraisal yang sifatnya adalah 360?
karena hal tersebut bisa memberikan objectivity gitu ya, objectivity yang sifatnya lebih 360, yang sifatnya lebih circular lah ya, lebih all in dibandingkan hanya dengan melihat performance dari atasan kepada bawahan terkait dengan KPI yang sudah didesain atau sudah disetujui di awal tahun. Jadi ini untuk menghindari yang namanya inilah ya, apa namanya, bias dan juga yang sifatnya subjectivity. Jadi ini adalah salah satu cara performance yang juga kami lakukan. Ada quality and accuracy of work, kemudian ada efisiensi, kemudian bahkan kita juga menilai work relationship, collaboration, dan juga uh, teamwork dan juga interpersonalnya juga. Kemudian uh, ini ya, inisiatif dan inovatifnya juga, dan kompetensi di perannya, project completion atau timeline sesuai dengan timelinenya juga. Kemudian company value alignment ini mungkin jarang ya di organisasi, cuman kami di Alami atau di Hijrah kami letakkan sebagai dimensi atau faktor dalam memberikan penilaian. Jadi attitude-nya seperti apa? Apakah dia sudah embrace atau sudah menerapkan nilai-nilai atau budaya perusahaan? Kemudian juga terkait dengan work attitude ya. Jadi ini cukup krusial dan cukup mendasar yang ada di Alami terkait dengan attitude dan juga value alignment. Nah, kemudian chapter 2 ini saya lanjut, kalau tadi kan masih sudah kita touch beberapa gitu ya terkait dengan aspek talent management. Nah, ini yang chapter 2 kita akan sama-sama belajar terkait dengan Islamic corporate culture as the soul of organization in managing talent. Jadi ini mungkin tidak mundur sih. Jadi ini adalah bagian dimensi yang juga menurut kami ini adalah dimensi yang cukup penting dalam melakukan people management atau talent management yang ada di Hijrah gitu ya, atau bahkan di organisasi lain juga. Nah ini mungkin as a preamble, hustle culture versus barokah culture. Nah teman-teman juga sudah familiar terkait dengan hustle culture yang di-embrace oleh banyak startup, banyak big organization, banyak big digital organization, yang mana ya udah hidup itu untuk kerja aja gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Nah, ini kita coba gali dari beberapa sources. Ada nih misalkan banyak pihak yang mendukung kesuksesan didapat dengan bekerja sangat keras gitu ya, bahkan memotong waktu tidur dan istirahat. Nah, bahkan Elon Musk pernah tweeting gitu ya, nobody ever changed the world on 40 hours a week, dan pernah mengatakan you need to work about 80 hours to sustain peaking at 100 hours. Jadi ini pandangan dari Elon Musk gitu ya, yang mungkin banyak dieluk-elukan oleh orang. Jadi bahkan berarti kan ini secara nggak langsung dia memberikan paradigma bahwa bekerja 40 jam seminggu atau Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 itu nggak cukup gitu loh. Untuk you to ace, you to succeed, you to excel. Ini adalah pandangan yang terkait dengan hustle culture ya. Kemudian Jack Ma juga mengatakan, I personally think that 6 days a week, apa namanya, it's a huge blessing. How do you achieve the success you want without paying extra and time? Jadi Jack Ma itu yang juga pendirinya Alibaba, dia bahkan punya formulasi 996 ya, bukan 8 to 5 in 4 days, in 5 days atau 8 to 7 in 4 days. Jadi dia ya udah lu kerja jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari Senin sampai. Hal ini disebabkan karena tekanan hidup dalam ekonomi modern, baik itu aspek inflasi, peer pressure, media sosial, hutang, dan juga sebagainya. Nah, dampak dari hustle culture sebenarnya juga banyak gitu ya. Bahkan dari Stanford menunjukkan si Profesor Pencavel gitu ya, bahwa sebenarnya dengan long hours work itu juga sebenarnya doesn't really guarantee the quality gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kamu kerjanya itu long hours itu juga nggak menjamin kualitas juga. Jadi tidak meningkatkan produktivitas. Bahkan mereka juga bilang bahwa di atas 50 dan 55 jam seminggu itu kapasitas otaknya manusia itu sudah perlu rest atau mungkin mengerjakan another hobbies atau another passion yang selain dengan pekerjaan rutinannya dia. Dan juga sebagai penelitian bahwa jam kerja panjang juga memiliki banyak dampak kesehatan, kardiovaskular, dan juga beberapa hal lainnya. Nah, bahkan
WHO dan ILO, International Labour Organization, juga menunjukkan bahwa 250.000 orang meninggal karena penyakit jantung dan stroke itu berhubungan dengan jam kerja yang panjang. Jadi kebanyakan stroke, sakit jantung, sakit leher, sakit pundak, kemudian tidak bisa memanage waktu dengan baik. Nah, dan juga ternyata fun facts gitu ya, ternyata di Southeast Asia atau di ASEAN, di negara di region kita, Asia Tenggara, itu yang paling banyak meninggal akibat jam kerja yang panjang. Nah, oleh karenanya, bagaimana kita sebagai individual dan juga organisasi itu bisa mengcultivate barokah gitu loh. Karena kita juga deadline-nya banyak, tapi di sisi lain kita nggak mau hustle. Kita tidak mau mengadopsi hustle culture. Kita maunya ya udah, kita barokah, kita mengerjakan sesuatu pada porsinya, kita profesional, kita amanah, kita berdampak, tapi tidak perlu life ini hanya dedicated for work. Karena kita juga punya keluarga, kita punya family, kita punya social life juga, kita juga punya yang namanya tanggung jawab yang lain gitu ya, yang harus kita seimbangkan seperti itu. Nah, ini adalah pemikiran yang berbeda gitu ya, kapitalis dan juga versus syariah based approach on managing culture and time. Nah, kemudian ada satu konsep yang namanya adalah Barokah Culture yang dibuat oleh Muhammad Faris. Muhammad Faris adalah founder The Productive Muslim Company dari Amerika yang juga merupakan partner dari Hijrah gitu ya. Nah, Barokah Culture adalah it's how about to achieve with more with less through the blessing of Allah instead of more with more through sheer greed and exhausting drive towards material gain. Nah, berdasarkan konsep barokah, di mana tambahan dan manfaat berasal dari Allah, konsep ini coba kita selaraskan atau harmonize dengan tubuh, pikiran, dan ruh dengan cara Allah. Ingin kita hidup di bumi itu seperti apa? Nah, mungkin kalau kita garis bawahi, barokah itu kan sebetulnya terkait dengan bagaimana sebetulnya kita mesti berkali-kali menyampaikan seperti ini ya. Ya kita pengennya berkah. Sedikit tapi berkah, banyak pun juga berkah. Barokah itu kalau dijelaskan oleh Muhammad Faris adalah kemelekatan gitu ya. Embeddedness, ini juga poin yang dijelaskan oleh Prof. Mehmet Asutai, adalah embedded good divine things in the concept of embeddedness dari apa yang kita kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan kalau memang itu bermuara untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, pasti di dalamnya terdapat berkah atau terdapat kebaikan gitu ya. Jadi kayak even in English itu tidak ada padanan kata. Blessing sebenarnya itu apa namanya belum bisa diserupakan dengan barokah in Arabic gitu ya. Apa namanya, karena bahasa blessing ini bisa juga artinya adalah approval, artinya adalah restu gitu ya. Jadi bahasa barokah ini sebenarnya adalah bahasa Arab yang memang sebenarnya tidak interchangeable ya. Kita, apa namanya kita jawantahkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris gitu ya. Jadi itu tadi. Cuman termudahnya adalah seperti bagaimana how we achieve apa ya good divine things ketika memang kita mengerjakan apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Intinya seperti itu. Nah, contoh barokah culture adalah ikhlas, fokus di akhirat, bagaimana tercantum di Quran, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Nah, kemudian dari Sunan Ibnu Majah, merasa cukup dan juga bersyukur, barang siapa di antara kalian bangun dengan tubuh yang sehat, merasa aman pada keluarganya, dan dengan makanan pada hari itu, maka ia seperti mendapat seluruh dunia. Kemudian ada keseimbangan ya, atau transgression. Aku mendengar bahwa kau berdiri sepanjang malam dan berpuasa sepanjang hari. Jangan lakukan itu. Tidur dan berdirilah, sholat, berpuasa dan berbukalah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga embracing keseimbangan gitu ya, transgression ya seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa konsep terkait dengan barokah culture versus hustle culture. Seperti misalkan kalau di barokah kita embrace-nya God centric atau Allah centric versus ego centric. Kemudian ada purpose and impact driven versus personal success driven. Kemudian ada di sini akhirat fokus versus dunia fokus. Kemudian ada fokus on the God acceptance atau fokus pada pengetahuan Allah gitu ya. Kemudian tidak hanya fokus pada material result, kemudian
contentment atau bersyukur, ada juga, tapi kalau di hustle mereka never satisfied. Kemudian di barokah culture kita embrace grateful, di sini seeking credit. Kemudian ada di barokah culture juga embrace tentang focus, tranquility dan juga presence. Kemudian ada kalau di hustle culture distracted, rushing, busy, overwhelming gitu ya. Kemudian di barokah culture adalah sense of responsibility, sedangkan kalau di hustle culture adalah sense of entitlement. Kemudian kalau di barokah itu adalah small, consistent, long term, istiqomah gitu ya. Sedangkan kalau di egocentric sifatnya lebih ke big move, short term dan pivoting. Jadi ini sebenarnya juga reminder juga buat saya gitu ya. Dan juga Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Nah, ini adalah terkait dengan tadi apa ya, penghijauan tahan atau implementasi dari barokah culture yang ada di Alami. Jadi fokus on the spiritual and unseen juga, the truth, impact, and excellence. Selain dari apa namanya fokus on the physical scene ya, seperti money, prestige, acceptance, happiness, bahkan yang auzubillah min dzalik, semoga kita dihindarkan adalah mindlessness ya. Aku cuma mau ngerjain ini supaya ya udah bunuh waktu aja, mau dapat kredit aja, mau dilihat orang aja. So semoga kita dihindarkan oleh Allah dari hal seperti itu ya gitu. Nah kemudian untuk apa namanya corporate culture-nya hijrah sendiri itu ada 7. Yang pertama ada Syariah First, kemudian yang kedua ada Bold Mission, ada yang ketiga ada Receptive to Feedback. Jadi Syariah First selalu put Syariah as our first and ultimate guide gitu ya. Jadi ini sebagai yang first and foremost gitu ya bisa dibilang. Kemudian yang kedua adalah bold mission. Visinya tidak hanya apa ya membesarkan organisasi, tetapi visinya adalah bold. Visinya itu misinya tebal dan besar ya udah. We do the syiar through Syariah Finance gitu ya. Kemudian yang ketiga receptive to feedback, kita mengetrit masukan itu sebagai gift, tidak baper, kita dapat masukan, dapat kritikan, karena ya kita as a person kita berkembang, kita harus terus memperbaiki diri. Kemudian yang keempat, as ideas win, we value ideas over hierarchy. Ini hal yang paling saya suka di sini adalah selain yang ketiga tadi ya fundamentalnya, as ideas win. Jadi tidak peduli levelnya adalah apapun, associate, spesialis, manager, senior manager, bahkan sampai chief, bahkan dari associate bisa berinteraksi langsung dengan chief kalau memang memiliki ide yang adalah sifatnya implementable, dapat dijalankan untuk kebaikan perusahaan seperti itu. Kemudian yang kelima, customer obsessed. Jadi kita prioritasnya juga ke clients gitu ya. Kemudian yang keenam, think and act like owners. Jadi kita ya udah we do as if this company is ours gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah strive for excellence. Jadi ini saya rasa Allah menyukai Muslim yang totalitas, Muslim yang strive for excellence, Muslim yang kuat dibandingkan Muslim yang lemah, Muslim yang malas, dan juga Muslim yang bermudah-mudahan ya dalam urusannya. Maksudnya bermudah-mudahan itu menyepelekan gitu. Take something for granted seperti itu. Kita ambil corporate value-nya dari sana. Nah, kemudian ini juga kita ada chapter 3 Managing Islamic Productivity in Organizations. Nanti saya akan kan tadi saya katanya 100 menit gitu ya. I think nanti saya akan stop di jam 10.30 untuk kita take break atau misalkan ada pertanyaan juga. Karena saya sebenarnya pengennya lebih interaktif gitu ya. Cuman nggak apa-apa, ini kan amanahnya saya untuk menyampaikan dan juga gimana sih yang ketiga ini terkait dengan managing Islamic productivity. Setelah tadi kita ngomong talent management, corporate culture, bagaimana sih kita memanage ya supaya kita itu tetap produktif dan kontributif, di sisi lain itu tetap syar'i gitu loh. Nah, itu juga kan lumayan tricky gitu ya, lumayan kompleks dan tidak mudah. Nah, sebetulnya productivity itu kan adalah energi dikalikan dengan fokusnya kita dikalikan dengan waktu gitu ya. Towards a beneficial output. Nah, kemudian sebetulnya kita perlu unearth gitu ya, kita perlu gali lagi the missing soul of the productivity, bahwa sebetulnya
energi dikalikan beta energi dikalikan dengan beta fokus dikalikan dengan beta time sama dengan beta output. Nah, jika hustle culture itu adalah about maximizing the output, ini barokah culture atau syariah culture itu adalah how we maximize the impact of our output. Makanya di sini kalau teman-teman perhatikan persamaannya ya atau equationnya, beta energi dikalikan dengan beta fokus dikalikan dengan beta time sama dengan beta unit output. Jadi di sini nih yang membuat berbeda, yang membedakan kita antara orang-orang Islam atau syariah oriented, barokah oriented versus hustle culture. Karena kalau output memang kalau kita kuantifikasi dalam bentuk matrix, revenue, input, apa namanya revenue, profit, output, kuantitatif, ya memang kita kan itu adalah ukuran kita sukses dalam organisasi gitu ya. Kita tidak tidak inilah tidak naif lah ya seperti itu bahwa oke, ya kita tidak hipokrit lah bahwa memang ya kita perlu gitu ya. We need to be oriented, we need to generate revenue. Otherwise kita nggak akan sustain gitu ya bisnisnya. We need to bring in more customer. Kita perlu punya talent yang baik. Kita perlu punya talent yang kompetitif, yang very capable. Tapi bagaimana sebenarnya kita maximize the impact juga gitu ya toward our output. Apakah dengan impact dengan outputnya kita ini kita bisnisnya juga secara apa namanya sosial, human, secara karyawan juga baik. Apakah dengan mengerjakan suatu proyek, apakah dengan organisasi kita menjadi lebih besar, apakah kita juga terimpact gitu ya secara personality, secara kedekatan kita dengan Allah, secara kedekatan kita dengan keluarga, apakah kedewasaan kita dalam bekerja juga berbanding lurus dengan kedewasaan kita dengan in managing family and managing our social surrounding misalkan. Nah, ini juga merupakan salah satu aspek ya. Atau misalkan apakah kedewasaan kita dan juga ke our professionalism in work ini juga bisa terefleksikan dengan profesionalisme kita dalam beribadah kepada Allah. For instance, sholatnya tepat waktu. Untuk laki-laki, sholatnya berjamaah. Kemudian, for instance, kita juga do another sunnah, gitu ya, misalnya memang sudah dituntun oleh Rasulullah SAW. Jadi memang itu adalah salah satu juga perbedaan gitu ya antara how we as a Muslim see things, see productivity itu tidak hanya dari oh ya kita harus produktif, produktif menghasilkan terus. Tapi kalau ternyata itu tidak terefleksikan dengan our spiritual intelligence, dengan our emotional intelligence, so what's for gitu loh. Jadi itu juga sebetulnya adalah poin yang penting kita sama-sama pelajari bersama gitu ya. Supaya apa yang kita kerjakan ini menambah kadar keimanan yang kita terus. Ini sebenarnya untuk reminder saya juga gitu ya, khususnya dan juga in general for all of you. Dengan kita mengerjakan riset, dengan kita berkuliah, dengan kita mengerjakan tugas, yuk kita tambah nih niatnya. Oh, aku nggak cuma pengen dapat nilai bagus, nggak pengen cuma dapat gelar sarjana ekonomi syariah atau sarjana manajemen syariah, tapi aku juga pengen nih dapat ridhonya Allah. Aku juga pengen ini bagian dari jihadku. As simple as sebenarnya itu adalah hal yang mungkin menurut kita, aduh itu kayaknya sepele gitu ya. Tapi sebenarnya di Islam itu dilihat sebagai sesuatu yang besar karena when we renew the intention atau ketika kita memperbarui niatan, maka Allah pun juga akan menurunkan berkah. Terkadang kita lupa gitu ya karena semangatnya. Ya Allah lupa tadi belum nila atau aduh lupa nih belum diniatin apa yang kita kerjain hari ini to get the redha, to get the barakah of Allah gitu ya. Nggak apa-apa, sambil jalan kita renew the intention. Bahkan sambil kita jalan, sambil kita belajar, sambil kita diskusi, we always renew our intention atau our niat gitu ya. Uh, Kemudian again terkait dengan productivity. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin juga jadi pengingat kita. And have you seen that seed which you sow? Is it you who makes it grow or are we the grower? Jadi ini juga sebetulnya terkait dengan tadi, terkait dengan productivity and professionalism in our workplace. Ya Allah merimain kita bahwa apakah kalian melihat bahwa biji atau apa yang kalian tanam itu tumbuh gitu ya. Yang membuat tumbuh itu adalah kalian atau Allah. Jadi sebenarnya ini ya ikhtiar kita kencangin doa kita kencangin ke Allah. Tapi ya Allah yang menentukan dan Allah yang adalah
the utmost almighty yang memang memegang garis kendali kehidupan kita ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada equations of spiritual intelligence terkait dengan free will plus natural laws plus Allah permission sama dengan outcome gitu ya. Nah, free will ini terdiri dari thinking, planning, attitude, decision, discipline, keakanan untuk belajar, intentions. Kemudian ada natural laws ya. Di sini ada taking action, real action. Kemudian ada aligning yourself with the law of Allah. Kemudian yang terakhir ada Allah permission gitu ya, yang memang ini membedakan kita dari yang lain. Ada doa, ada supplication, ada istikharah, ada tawakul, ada tafwid gitu ya. Kemudian hasilnya adalah outcome. Nah, outcome-nya ini kan bisa dalam bentuk outcome yang memang favorable outcome dan juga unfavorable outcome. Nah, sifat muslim dalam menghadapi outcome kan ada syukur, sabar, dan juga ridho gitu ya atas outcome yang memang kita dapatkan. Nah, memang eh, dan terus kita garnering toward betterment of us. Jadi ini adalah salah satu juga yang membedakan kita dengan yang lain juga gitu. As the spiritual intelligence toward professionalism. Nah, di sini itu ada juga equation-nya, reading the signs with your heart, yaitu terkait dengan free will dan juga terkait dengan outcome. Kemudian ada tying your camel. Tying your camel itu maksudnya adalah you can do the ikhtiar in your best gitu ya. Lebih ke aspek ikhtiar. Meanwhile di sini reading the signs with your heart adalah inilah ya ketika di outcome kan kita sudah bekerja keras, ya ternyata hasilnya bisa sesuai dengan kemauan atau tidak, itu kan terserah Allah. Tapi bukan berarti kita berpuas diri, berbangga diri jika hasilnya memang favorable atau marah ketika tidak in our favor gitu ya. Ya kita harus perbaiki. Kemudian nah ini adalah hierarchy of intention. Hierarchy of intentions itu ada 6. Yang pertama adalah for Allah pleasure atau Allah redha, kemudian gaining paradise, ada spiritual contentment, ada feel good factor, ada honor, repute, and fame, dan yang terakhir ada financial or worldly gains gitu ya. Ini disadur dari Syekh Sulaiman Nadwi Siratun Nabi terkait dengan ethics Islamic professionalism. Kemudian impact of the intentions to our productivity itu juga ada impact-nya gitu ya. Kayak tadi Allah yang tadi mempelajari terkait dengan pyramid hierarchy of intentions, makin ke atas kan akhirat paradigm, semakin ke bawah dunia paradigm. Apakah kita as a muslim we can make both gitu ya? Ya, sebenarnya ya itu tadi, if we intend to make it for Allah, ya sebenarnya yang di bawahnya itu secara otomatis juga dapat kok gitu loh. Jadi sebenarnya itu udah saling reciprocal, itu sudah satu kesatuan, solidified gitu ya istilahnya bahasanya ya. Jadi itu adalah inseparable part. But if we just only focus in this red factor atau red pyramid of bottom line, feel good factor, honor, reputation, fame, financial atau worldly gains, tanpa kita memperhatikan aspek yang di atas, Allah, gaining paradise, and spiritual contentment, maka otomatis ya udah Allah cuma kasih kita yang di sini. Meanwhile, we're being left behind on the three top pyramid of the hierarchy gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah kami sampaikan juga. Gimana sih kita shift our paradigm gitu ya? How can I please Allah Subhanahu wa taala with our work, with my productivity? How will this help me in hereafter? Gimana sih ini supaya nanti ketika di akhirat ini jadi bekalnya aku gitu ya. I've done this and this is part of my rapport ketika nanti sama Allah dibagi gitu ya di Yaumul Mahsyar gitu. How will this make me feel spiritually present gitu ya? Oh, aku merasa aku lebih ayem, aku lebih lebih tenang, lebih bisa belajar banyak gitu ya terkait dengan spiritual contentment ya. Dan kalau yang aspek yang di bawah itu hanya how will this make me feel? What would people think of me and what's in it for me gitu ya. Kan biasanya kita fokusnya di tiga ini gitu ya. As a human, kita nggak not being naive or hypocrite gitu ya.
then again ya kita as a Muslim, so this is the thing that distinguish dan differentiate kita dengan yang lain seperti itu. So we need to put it as our reminder. Kemudian yang saya nggak tahu ya ini terakhir atau enggak, cuman sebenarnya masih banyak yang bisa kita diskusikan. Ini lebih ke Islamic Capacity Building and Workforce Management in Living Talents in Islamic Digital Economy. Ya, tadi udah belajar terkait dengan Islamic Talent Management, Corporate Culture, kemudian Productivity Management, kemudian terkait dengan Capacity Building. Nah, Capacity Building ini kan macam-macam gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini saya hanya sampaikan beberapa yang mungkin kelihatan. Nanti saya juga akan ada beberapa material lain yang mungkin akan saya share terkait dengan kompetensi dasar menjadi Islamic talent seperti itu apa aja sih? Kemudian juga tadi kan corporate culture-nya sudah saya sampaikan juga gitu ya. Kemudian hierarchy of intentions and how we shift our paradigm atau bagaimana kita mengubah paradigma pikir kita dalam bekerja dan uh, being productive itu juga sangat penting gitu ya. As quoted from Muhammad Faris gitu. Nah, kalau dialami terkait dengan capacity building, ada yang sifatnya adalah embedded and non-embedded. Kalau embedded itu adalah sifatnya adalah memang sudah terinstill di pekerjaannya. Itu akan saya jelaskan. Ini sifatnya yang non-embedded ya, atau yang sifatnya adalah supplementary, yang sifatnya adalah additional, namun tujuannya adalah menguatkan Islamic corporate culture yang ada di kita. Misalkan, oh, di alamnya atau di hijrah kita ada forte program, ada katin, tadarus, tahfiz, tafsir, ada ngaji bareng juga di jam-jam prime, misalkan sebelum memulai hari, atau misalkan di tengah-tengah hari gitu ya. Kemudian di beberapa waktu juga ada kajian khusus untuk akad, untuk syariah compliance juga. Misalkan, oh, ada juga yang sifatnya lebih ke family, kajian keluarga, kajian pertemanan, itu juga ada. Ada juga yang fokusnya lebih ke kajian kayak membahas tadi ya produk, akad-akad. Misalkan nih, oh kita mau bikin new product innovation terkait dengan ijarah mausufah fi zimmah, mau membuat akad musyarakah muntahiyah bitamlik, atau misalkan mau membuat hybrid hybrid akad yang sudah ada di OIV, itu juga ada gitu ya kajiannya. Bahkan teman-teman yang mungkin tidak relate dari product development, bisnis, strategi itu juga bisa bisa ikut gitu, bisa tahu oh ini tuh toh yang lagi dibuat gitu ya. Dan ada juga people and culture program, ada juga seperti Hadijah. Hadijah itu sifatnya adalah kayak counseling session gitu ya antara muhajirin, kita nyebutnya stafnya Alami itu muhajirin ya, Mas dan Mbak, Bapak Ibu gitu. Jadi kita nyebutnya buat para muhajirin yang bekerja di hijrah itu ada kayak sesi counseling session itu juga ada. Dan kita juga ada Kaf Brother and Sister, ada juga tadarus per direktorat setiap di akhir minggu. Kemudian ada Speak English. Nah ini sebenarnya kalau Speak English ini nggak cuma dari kamu sih sebenarnya, speak and communicate in English gitu. Jadi sebenarnya kita juga komunikasinya banyak banyak bilingual, bahkan untuk paper, untuk apa namanya communication wise itu semuanya udah banyak yang English sih. Kecuali dokumen-dokumen ke regulator itu memang kita buat bilingual ya, bahasa dan juga English. Kenapa begitu? Karena kita banyak berhubungan juga dengan investor dari luar, kita juga banyak berhubungan dengan apa namanya partner yang mereka mungkin juga non Indonesian speaking, sehingga ketika dari awalnya sudah menggunakan Inggris ya itu lebih mempermudah, nggak perlu translate dokumennya, jadi lebih efisiensi sih, dan juga supaya kita bisa lebih kompetitif ya tadi loh, apa namanya, kembali lagi kita kan pengen membawa Islamic finance ini lebih one step ahead, sehingga dari sisi kapasitasnya pun juga harus di equip gitu ya, harus diperbaiki from time to time. Kemudian ada juga terkait dengan kompetensi. Ini saya share ya kompetensi. Terkait dengan kompetensi nih, misalkan di tempat saya di strategic project, strategic innovation. Nah ini kan juga satu aspek yang penting gitu ya, di mana di talent management, misalkan kayak apa aja sih sebagai seorang business strategist, product strategist, corporate strategist itu yang diperlukan dalam bekerja. Core kompetensi apa saja?
Pertama, work quality. Kemudian kedua, misalkan dimensinya gitu ya, dimensinya ada tiga, ada delivery, ada planning, dan juga actifying atau implementation. Nah, oh delivery ini apa? Oh, kualitas kerjanya, kemudian problem solving, navigating multiple project atau multitasking. Kemudian penerapan project, oh tidak hanya bisa berstrategi, tapi juga harus bisa menerapkan itu gitu. Ini kenapa kan divisinya namanya strategic project and strategic implementation gitu ya. Ini misalkan as a sampel di tempatnya saya sendiri gitu. Kemudian project deliverable timeliness adalah bagaimana kita mendeliver project sesuai dengan timeline atau sesuai dengan deadline-nya. Kemudian ad hoc task handling. Ad hoc task handling ini kayak misalkan oh tiba-tiba kita diminta tolong nih untuk ngisi di OJK atau misalkan ada reporting juga di OJK gitu. Kemudian ada juga uh, flexibility, ada decision making juga. Kemudian ada technical versus strategic action, ada strategic planning. Nah, kemudian dari sisi planning ada juga strategy development and management, ada bagaimana kalau proyeknya banyak, mana yang lebih prioritas gitu ya, pakai mana yang lebih utama dari sisi magnitude of importance, urgency dan juga impact-nya. Kemudian dari sisi project implementation and business acumen juga perlu. Nah, ini juga penting nih, core Syariah Finance, Economics, and Financial Institutions, Business Understanding. Jadi, selain aspek-aspek strategic implementation dan project management, di timnya saya, kami juga perlu pemahaman yang mendalam, pemahaman yang baik terkait dengan keuangan syariah, ekonomi syariah, financial institution secara grounded ya. Jadi, tidak hanya bisa memanage project, memanage produk, tetapi mengerti di balik itu semua itu rasionalnya apa, fundamentalnya apa, sehingga kita nggak mindless ketika kita mengerjakan project, ketika kita melakukan pengembangan SOP terkait dengan kebijakan pembiayaan misalnya, kita nggak cuma nge-push stakeholder, oh tolong dong ini direview, tolong ini dikembangin, tolong ini RAC atau risk acceptance kriteria untuk kebijakan pembiayaannya tolong dibuatnya karena harus sesuai dengan POJK yang baru sehingga kita bisa lebih berempati ke stakeholder, bahkan kita bisa membantu ya dalam perumusannya juga. Jadi itu cukup penting. Kemudian ada technical documentation, developing others, stakeholder engagement, being assertive gitu ya. Kemudian knowledge sharing, collaboration dan juga innovation. Jadi ini adalah contoh-contoh aspek kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang talent misalkan jadi insan fintech pemberdaya gitu ya, fintech syariah pemberdaya. Jadi itu merupakan salah satu contoh gitu ya, Mas. Nah, saya rasa saya uh, stop di situ dulu Bu Yekti dan juga Bu Laili. Ada satu aspek lagi yang saya perlu sampaikan terkait dengan ini ya, tadi mungkin lebih terkait dengan compensation, benefits, kemudian juga apa namanya talent management, tapi lebih ke kemudian succession planning. Tadi saya sudah sempat singgung terkait dengan promotion juga, mungkin terkait dengan misalkan kayak adjournment atau termination of employee itu seperti apa juga. Nah, mungkin dari saya sih stop di situ dulu. If any questions, ada masukan, ada pertanyaan, saya persilakan ke Mas dan Mbak. Baik. Oke, Monggo, Bu Yek. langsung aja ya Pak ya, Langsung pertanyaannya. aja Bu Yekti, siap. Mangga Silakan ada 2. Mas Wandi tadi yang duluan kayak. Ya baik Bapak, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif dan juga informatif sekali. Bapak jujur kalau kita bicara alami berarti kita bicara vintage juga ya Pak. Dan jujur saya sangat tertarik dengan vintage. Saya sangat tertarik dengan beberapa vintage yang ada di Indonesia juga. Terus saya juga pernah bisa dibilang uh, masuk ke suatu seminar, dan kalau kita ngobrolin vintage, narasumber itu pernah bicara bahwa manusia tidak akan pernah digantikan oleh AI, tapi manusia yang tidak bisa menggunakan AI akan digantikan. Nah, saya mau bertanya tentang korelasi antara AI dan juga vintage yang ada di sini, Bapak. Jadi, dalam peralihan peran manusia ke AI dalam manajemen syariah, Bapak, bagaimana sih kita dapat memastikan bahwa kecerdasan buatan atau AI itu tuh tidak hanya jadi alat otomatis, tetapi juga sebagai mitra yang beretika dan membantu masyarakat mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam keuangan mereka, Bapak. Terima kasih.
Baik, Masya Allah Mas Wandi, pertanyaannya komprehensif banget ya. Mungkin kita coba kolek dulu pertanyaannya ya, Bu Yakti ya. Nanti Insya Allah saya udah tulis nih di HP. Nih kalau misalkan mau ada videonya nih kayak Mas Muhammad Fadili juga highly appreciated ya. Jadi mungkin saya kolek pertanyaannya dulu dari Mas Wandi, sekarang dari Mas Muhammad Fadili. Enggak, Mas. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Fadili dari kelas Paralel 1 Manajemen Syariah, Pak. Sebenarnya terima kasih banyak ya Pak atas pemaparan materinya yang begitu menarik dan juga insightful mengenai Islamic Talent Management and Capacity Building gitu Pak. Tadi di awal-awal dijelaskan ya Pak mengenai Arkam Akselerator gitu. Nah, saya tertarik dengan hal itu, di mana kita saat ini mengetahui bahwa beberapa UMKM di Indonesia ini mengalami beberapa tantangan. Dan Arkam Accelerator ini hadir untuk menghadapi permasalahan dan juga tantangan tersebut melalui adanya program bimbingan, keterampilan bisnis, dan juga pembiayaan. Nah, tadi sempat dijelaskan juga bahwa untuk program pembinaan ini tidak diberikan kepada semua pelaku UMKM, namun diberikan kepada startup yang terpilih. Seperti itu ya, Pak. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah boleh dijelaskan, Pak, karakteristik seperti apa yang dibutuhkan oleh Arkam Accelerator sehingga pelaku UMKM ini bisa mendapatkan program bimbingan seperti ini? Karena menurut saya, memang betul ya, Pak, tadi persentase tantangan ini memang relate dan juga relevan dengan kondisi saat ini. Namun ketika misalkan kita memberlakukan program ini kan itu tidak bisa semuanya. Nah, mungkin karakteristik apa agar pelaku UMKM ini bisa mendapat program bimbingan seperti ini dan bagaimana caranya agar mereka ketika misalkan sudah mengikuti program ini bisa memberikan dampak dan kebermanfaatan baik bagi penyelenggara program maupun bagi penerima programnya seperti itu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, tadi sempat dijelaskan ya Pak mengenai perbedaan antara hustle culture dan juga barokah culture seperti itu Pak. Dimana kalau untuk yang hustle ini lebih menekankan pada memaksimumkan output, sedangkan kalau untuk yang satunya lagi Barokah Culture lebih kepada memaksimumkan dampak dari output. Nah, pertanyaan dari saya, menurut Bapak sendiri, bagaimana tips dan trik agar kita bisa mengimplementasikan Barokah Kultur ini, di mana kita harus bisa memaksimumkan dampak dari kultur, sementara dampak dari output, sementara kita memaksimumkan output saja terkadang masih mendapatkan kesulitan dalam implementasinya. Mungkin seperti itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mas Muhammad Fadili, another burning questions ya on Arkam dan juga tadi terkait dengan bagaimana kita memaksimalkan Barakah Culture in toward impacts. Padahal kita tahu bahwa memaksimalkan output aja kita juga udah mati-matian gitu ya istilah. Oke, saya mungkin terus yang ketiga ada Mbak Nur ya ini kayaknya. Aku nggak tahu ini Mbak atau Mas. Monggo kalau misalkan mau show kameranya atau Oh, videonya. boleh Pak, boleh. Oh iya, Oke, oh iya. terima kasih sebelumnya Pak kesempatannya. Sebenarnya ini pertanyaan saya cukup agak sama mungkin ya sama Fadili tadi. Tapi kalau Fadili mungkin menanyakan tentang bagaimana contoh dan gimana cara kita memaksimumkan barokah kultur itu kalau saya lebih ke gini Pak, terkait tadi kan hierarchy of intention tuh udah dibagi dalam dua, satu yang akhirat paradigma, satu yang dunia paradigma. Di mana Pak akhirat paradigma itu masuk ke culture. Terus dalam suatu organisasi itu bagaimana sih Pak cara kita menyamakan intention atau niat kita agar lebih condong ke barakah kultur dengan teman-teman dalam organisasi kita. Padahal kan dalam organisasi itu bukan cuma satu dua orang saja di dalamnya, ada lebih dari itu. Apakah kuncinya ada di seorang leader atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Nur. Masya Allah. Culture building ya, bagaimana kita ini saya coba tulis juga nih, bagaimana kita memaksimalkan barakah culture building di organisasi ketika memang di organisasi itu kan banyak ya orangnya, bahkan mungkin nggak cuma di Alami atau di Hijrah, di teman-teman sendiri, di himpunan misalkan yang di organisasi atau di Rohis misalkan gitu ya, itu kan banyak gitu ya orangnya. Bagaimana supaya kita bisa sama-sama nih berbarengan, apakah itu peran leader atau memang ada intervening faktor yang lain gitu ya, bahasanya biasanya seperti itu. Oke, kemudian saya rasa saya izin jawab dulu ya, Bu Yekti dan juga Bu Laili.
supaya saya nggak kelewatan gitu ya. Nanti baru kita pertanyaan yang sesi atau term selanjutnya untuk Mas Kemal dan juga Mbak Tasya. Masya Allah banget nih, saya senang banget nih kalau pada aktif gini. Mungkin yang pertama terkait dengan AI dari Mas Suwandi tadi ya. Terkait dengan AI, Mas Suwandi pernah datang ke seminar bahkan bahwa AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi manusia yang tidak bisa menggantikan, tidak bisa mengoperasikan atau mengutilize AI akan tergantikan gitu ya. Nah, kalau menurut saya bagaimana peranan AI dalam organisasi, definitely ya pastinya seperti teman-teman tahu ya, kayak bisa sebenarnya kan AI atau artificial intelligence ini kan adalah umbrella understanding ya, umbrella understanding tentang automation gitu. Sedangkan level of automation atau level of kecerdasan buatan itu bermacam-macam. Ada yang dari sisi algoritmanya, ada yang dari sisi apa namanya pengambilan keputusannya, ada yang dari sisi credit scoringnya. Ini mungkin in the case of digital platform gitu ya. Ada yang dari sisi apa namanya how to, misalkan kayak di TikTok juga, how the AI make you to purchase atau stimulate impulse purchase seperti itu ya. For FYP misalkan seperti itu. Atau misalkan in the case of Alami, bagaimana kita memilihkan project yang sesuai dengan risk profile atau sesuai dengan investor profile dari Mas dan Mbak. Itu kan sebenarnya adalah AI gitu ya. Apa namanya? Jadi memang bahasan AI ini menurut saya cukup cukup luas, meskipun sebetulnya spektrum AI ini sebenarnya ada fokus-fokusnya sendiri. Nah, memang Mas Suwandi bisa dikatakan bahwa teman-teman yang mendesain AI ini kan adalah teman-teman engineering ya, teman-teman engineering atau kita nyebutnya biasanya ada teman-teman developers gitu ya, yang memang mereka paham terkait dengan pemrograman R, Python, Golang, Kubernetes, macam-macam ya, all that kind of stuff. Tetapi perlu diingat, dalam mendesain sebuah AI, dalam mendesain sebuah proses automation, atau dalam mendesain sebuah artificial intelligence, di baliknya kan perlu tetap ada baseline knowledge dan juga baseline stakeholders management dan juga baseline human touch yang tidak bisa dilepaskan. Katakan, misalkan nih, saya ambil contoh langsung praktis ya. Dalam membuat investor profile. Dalam membuat investor profile, tidak mungkin kita ujuk-ujuk atau tiba-tiba kita comes with scoring kan, pasti kita harus riset dulu dari investor profile yang ada misalkan di industri peer-to-peer. Kita juga harus tahu product preference, market preference. Nah, itu kan juga memerlukan ilmu terkait dengan syariah knowledge gitu ya. Dan antara satu organisasi dengan yang lain kan itu juga berbeda seperti itu. Jadi pun halnya misalkan dengan membuat produk, misalkan kita membuat produk pembiayaan, misalkan AI on the case of Alami terkait dengan end-to-end digital produk apa namanya clients onboarding sampai dengan nanti mereka getting the money gitu ya, misalkan to fund their business. Kan oke, kita semua udah AI based nih, kita dan semuanya udah pakai apps, udah pakai web aja, bahkan nggak perlu ketemu. Dan siapa di balik itu yang mendesain produknya, yang mendesain alatnya? We need to get approval from OJK, we need to get approval from BSN. Kita juga perlu melakukan due diligence atau scrutinizing atas fitur produknya yang mungkin katakan teman-teman di ChatGPT bisa misalkan purchase order financing atau ecosystem financing. Tapi kan dalam kita melakukan strukturisasi produknya antara satu perusahaan dengan yang lain kan berbeda. Kan risk appetite-nya kan berbeda. Misalkan di Alami kita hanya meng-approve klien yang sudah memiliki length of business minimal 2 tahun. Kemudian tidak pernah ada negatif atau adverse info ya terkait dengan perusahaan ini. Kemudian yang ketiga, ini misalkan ya, saya tidak jelaskan semua risk acceptance kriteria kita. Yang ketiga, misalkan apa namanya perusahaannya harus syariah compliant at the same time prospering ESG apa namanya objektif gitu ya. Nah, assessment seperti ini kan tidak single handed ya, tidak single handed dan tidak bisa dilakukan secara one off atau tidak bisa dilakukan secara sekali saja. Oleh karenanya, menurut saya talent kita tetap sangat diperlukan untuk apalagi yang sangat-sangat skill dan juga knowledge intensif. Tapi benar, kita tetap harus belajar terkait dengan bagaimana memanfaatkan teknologi dengan benar,
bagaimana, for instance, kita mau benchmarking ini, oh ya udah, atau kita bisa pakai ChatGPT, kita bisa pakai Elicit misalkan, bahkan kita sebelum comes into the process automation, kita benchmarking juga AI based ya. Ya oke, tapi kan kondisi topologi dari masing-masing organisasi itu tidak sama. Jadi di situ diperlukan yang adanya business acumen, experience dalam kita berkomunikasi juga. Itu kan tidak bisa tergantikan juga. So I believe that ya itu sih menurut saya statement itu sangat relevan yang tadi disampaikan di seminar pun juga apa ya istilahnya ya tetap human aspect knowledge itu tidak akan pernah tergantikan juga menurut saya, meskipun you name it, you have Elicit, you have ChatGPT, you have all that kind of AI machine yang ada di sana, tetapi dalam melakukan processing untuk tadi ya, to make it ethical, to make it tailor based sesuai dengan kebutuhan Indonesia, sesuai dengan kebutuhan organisasi, beneran gitu ya. Adanya manusia yang memiliki attitude, manusia yang memiliki kecerdasan juga, yang memiliki kemampuan, yang memiliki aspek-aspek etika dan juga aspek-aspek pembedaan antara yang batil dengan yang hak gitu ya. Yang mana menurutku this is not owned by machine gitu ya, teman-teman ya. Hence maybe teman-teman sekarang juga lagi banyak beredar burning issues on the TikTok disbandment gitu ya. Government is about to disband TikTok from being commerce dan juga social media at the same time, dan di situ kan masih diperlukan aspek human. So apalagi industri yang sifatnya sangat highly regulated seperti fintech, banking, dan juga financial institutions. So I believe sampai nanti pun di era technological deployment atau advancement sudah sampai tahap yang sangat terakhir, aspek human akan masih sangat tetap diperlukan. Apalagi di industri keuangan syariah dan juga industri keuangan etis ya, finance and syariah finance, yang memang aspek-aspek terkait dengan human judgment-nya itu masih banyak, dan juga human touch-nya juga masih sangat sangat banyak. Jadi saya rasa ya itu tadi, you can be technology savvy at the same time, syariah insan at the same time, tapi jangan khawatir kalau misalkan memang kita punya competitive advantage dan memang kita juga berdaya saing, ya we're the one that going to operate this gitu ya. Justru perlu peran kita supaya pemanfaatan teknologi itu tidak sampai keblinger gitu. Saya rasa saya jawab sampai di situ dulu, Mas Wandi. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan Arkom dan juga terkait dengan impact ya, terkait dengan Arkom tadi. Sebenarnya apa aja sih UMKM yang bisa join? Sebenarnya itu kita ada list of kriteria ya, Mas Fadili ya. Bagaimana UMKM yang bisa mendapatkan coaching, mendapatkan mentoring, mendapatkan training dari Hijrah atau Alami, itu biasanya akan ada selection. Jadi dan biasanya akan ada per tema. Misalkan temanya kayak di quarter atau di semester ini tentang halal food and beverage, kemudian di semester ini tentang halal fashion, di semester ini tentang halal kosmetik and herbal and pharmaceutical. Itu jadi biasanya memang ada temanya. Jadi memang Alami itu punya beberapa tema yang memang kita lagi fokus, yang align dengan KNIKS, misalkan terkait percepatan industri syariah gitu ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah kemudian nanti kita akan ada yang namanya Mas Fadili, kayak badge gitu ya, kayak semacam kayak dia akan comes in one of the public lecture, bukan public lecture, lebih ke public showcase. Oh, this is Arkham, this is the things that we try to provide. Kemudian mereka kayak akan ada semacam kayak ikut satu ya tadi ya, kayak showcase yang mana mereka nanti bisa saling discuss di sana, dan nanti kita akan select ya based on the proposal, based on their business visibility, business plan juga, atau bahkan yang bisnisnya sudah berjalan. Nah, setelah itu baru akan masuk ke sesi mentoring and coaching sesuai dengan temanya atau sesuai dengan tematiknya ya, financial capacity, financial planning, kemudian marketing, ethical marketing,
kemudian juga di strategic manajemennya mereka juga, di corporate governance, perizinan juga misalkan, bahkan juga sampai ke aspek talent manajemennya juga. Jadi cukup komprehensif. Kemudian di akhir akan kita pilih misalkan top 10 gitu ya, untuk dilakukan showcase ke kementerian, karena di Adcom itu bekerja sama dengan Kemenko UMKM. Mereka bisa showcase produknya mereka ke Kemenko UMKM, dan kemudian nanti misalkan memang mereka sudah cukup financially viable, maka bahkan mereka juga bisa mendapatkan pembiayaan juga gitu ya dari Alami Syariah ataupun dari Hijrah Bank. So, kriterianya quite tedious, ada lumayan panjang gitu ya, terkait ya, ya tadi ya, terkait dengan value alignment, ya juga ada yang terkait dengan plan of business-nya, impact-nya juga, termasuk apa performa finansialnya mereka juga. Jadi ya tadi ya, kita pun juga embracing the Barakah culture into our program juga. So impact-nya terhadap ekonomi, social, and environment juga seperti apa. So itu ya, antara garis besar dari apa yang memang kita lakukan. Mungkin teman-teman juga bisa lihat kayak nanti ada websitenya Arkom juga, di situ ada beberapa UMKM yang sudah terpilih dan memang menjadi partner kita. Jadi itu sih beberapa yang memang kita lagi fokusin. Kemudian yang kedua, B, pertanyaan dari Mas Fadili terkait dengan impact ya. Terkait dengan impact. Ini gimana sih Pak Firman? Kita berusaha untuk uh, uh, the delta or the beta of our energy times with the beta or the delta of our focus time untuk mendapatkan maximum output saja sudah sulit. So how we would like to maximize the good impact of our output. Nah, sebenarnya itu lebih ke cara pandangnya sih, Mas Fadili. Bukan berarti we need to have a maximum output dulu, baru kemudian kita scrutinize the impact. Nggak seperti itu. Jadi sebenarnya from the beginning of our actions, di sini ya, from the beginnings of our energy being generated, kemudian kita pilih fokus atau prioritasnya dan juga berapa waktu yang kita habiskan. Sebenarnya di sini kita sudah bisa melakukan mulai assessment terhadap impact atas apa yang kita kerjakan. Misalkan dalam energi, dalam kita menginvest energinya kita bisa mulai menilai proyek mana yang impactful atau tidak untuk perusahaan, atau pekerjaan mana yang sekiranya lebih impactful and urgent terhadap organisasi. Jadi itu sebetulnya sudah bisa langsung mulai kita jalankan di awal juga. Jadi memang tidak ujuk-ujuk langsung memang, oh berarti outputnya harus maksimal ya, atau outputnya itu harus solid dulu, harus firm dulu, baru kemudian kita scrutinize atau kita bisa assess the impacts atau the metrics of the impact gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi impact bisa kita lakukan mulai dari awal, bahkan dari pemilihan project, dari sekarang bandwidth-nya aku cuma berdua nih, aku sama tim, sedangkan project-nya lebih banyak. Kira-kira project mana ya yang bisa, misalkan teman-teman lagi membuat project financial literacy, dari sisi audience, dari sisi capacity-nya teman-teman juga, dari sisi stakeholders-nya, mana nih yang lebih impactful, misalkan antara satu project dengan project yang lain. Nah, itu juga merupakan salah satu aspek dalam kita instilling impacts to our output. Karena ketika kita melakukan equation atau melakukan pekerjaannya, itu ya udah memang sudah impact based, sudah impact driven gitu ya. Jadi itu sih ya kalau dari aku, Mas Fadili. Jadi tidak perlu menunggu the outputs itu in favor of us atau not in favor of us baru kita impacts. Ini sama halnya dengan ketika kita dialami gitu ya. For instance, ini saya kasih contoh one of our product gitu ya. Mana tadi? Supaya teman-teman kebayang ini contoh realnya seperti apa sih. Misal kita punya pembiayaan gitu ya, pembiayaan untuk petani itu. Nah, kita misalkan punya beberapa partner gitu ya, seperti Evisery, Aruna, Agri Telkom. Nah, kita kerjainnya sama yang mana dulu nih, misalkan sama Evisery sama petani ikan. Nah, misalkan memang kita ditargetkan untuk di bulan
ini bisa mengenerate pembiayaan kepada petani misalkan 20 miliar gitu ya. Misal ini hypothetically speaking. Tapi ternyata dalam implementasinya di bulan ini kita hanya mampu mendapatkan separuhnya. Tapi tidak lantas kita kehilangan impact dari outputnya kan. Karena dari awal kita sudah mendesain produk dan proses untuk pemberian syariah financing produk ini kepada petani dengan seproper mungkin. Kita lihat, oh petani yang punya yang attitude-nya baik, yang repayment quality-nya baik, yang dari sisi pembudidayaan aspeknya juga baik, kemudian juga mereka kita kerjasama juga kan sama teman-teman di e-fishery ya, kemudian juga bagaimana aspek terkait dengan tadi apa namanya perikanannya mereka apakah juga perikanan yang berkelanjutan juga yang mana sudah mengikuti standar dari e-fishery juga. So sebenarnya misal pun memang outputnya kita nggak sampai 30 miliar nih, nggak sampai 30 miliar ke 1.000 petani misalnya gitu ya, hanya bisa ke separuhnya misalkan 250 petani atau 500 petani dengan nilai worth apa namanya pembiayaan 15 miliar, tapi kan sebenarnya impact yang kita berikan kan juga sebenarnya kan oke sama ke petani, kemudian juga petani yang fokus terhadap aspek-aspek keberlanjutan, kita bisa meningkatkan taraf hidupnya mereka juga, bisa lebih dekat sama Allah juga gitu ya when we discuss with them. Kemudian bantuannya kita berikan dalam bentuk barang, dalam bentuk IT, tadi yang ngomong IoT juga gitu, IoT tools. So sebenarnya impact itu bisa langsung kita jalankan once we kickstart the actions and we pray on our actions ya. Jadi tidak perlu menunggu the output maximum. Jadi itulah kenapa impact assessment atau driven initiative itu juga matters. Hanya kemudian tadi yang terakhir dari Mbak Nur terkait dengan culture building, kita di organisasi itu beragam orangnya atau misalkan tidak muslim semua, kemudian atau bahkan juga comes from different background. Gimana nih barokah culture kita bisa instill? Definitely yang pertama harus tone from the top ya. Tadi betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Nur, memang dari leadernya juga harus memberikan contoh, harus sebagai standar setter gitu ya, harus sebagai trendsetter dari bawahan-bawahannya atau dari tim members-nya gitu ya. Kalau kita di Alami nggak nyebut bawahan sih, kita nyebutnya tim members gitu ya, tim members or muhajirin of the muhajirin of the leaders atau apa namanya peers gitu. Jadi kita ya sudah, memang yang pertama adalah harus tone from the top ya, leadersnya memberikan contoh itu mau nggak mau gitu. When they instill tentang suatu budaya ya they have to complain about it ya, they have to walk the talk seperti itu. Jadi ya harus ditunjukkan juga di dalam kesehariannya mereka, di dalam cara mereka memanage organisasi. So itu terlihat gitu ya dari cara berkomunikasi secara lisan, dari cara berkomunikasi secara tulisan, dari cara memanage tim yang beragam, dari cara memanage konflik, dari cara memanage appreciation. So itu juga penting. Kemudian yang kedua bagaimana kalau misalkan aspek yang pertama belum sempurna, ya memang tidak ada yang sempurna. Gitu ya. Otomatis yang kedua melalui tim people management atau talent and culture management melakukan program pembudayaan dengan barokah yang tadi saya sebutkan terkait dengan ini misalkan forte tadi ya, tahsin, tadarus, kemudian juga kajian, itu kan juga merupakan salah satu bagian untuk pembudayaan barokah culture. Kemudian juga ada ya dialami juga yang namanya usahakan kita selalu memanggil apa namanya ya, kita jarang banget sih kayak bahkan kayak kita ke orang yang lebih muda, orang yang lebih tua pun kita juga manggilnya biasanya pakai salutation gitu ya, Mas dan Mbak gitu. Mungkin ini debatable statement saya, cuman itu menurut saya salah satu contoh untuk kita embrace barokah culture juga. So, kita nggak peduli kalian mau masih muda, mau sudah senior, fresh graduate, because everyone has equal
chances ya untuk direspek dan juga dihargai, didengarkan suaranya. Jadi itu juga harus dari kita juga. Selain dari PAC punya program, ya otomatis dari kita, dari line functions masing-masing, dari divisi masing-masing juga berikan apresiasi, berikan kepercayaan. When there is something wrong, ya udah kita nggak usah terlalu freak out, ya biasa aja. Kalau ada sesuatu yang nggak pas, kita ingetin tim members kita. Kalau saya salah sebagai leader, ya saya diingetin, and I need to be very open tentang itu. So itu juga merupakan salah satu cara untuk kita instilling the culture ya, Mbak Nur ya. Kemudian yang keempat, misalkan culture membaca, culture budaya membaca, budaya apa namanya, being produktif, itu juga kita sampaikan juga. Sama halnya, oh ternyata misalkan nih kayak di tempat saya, kita ada namanya Slack gitu ya. Kita Slack itu adalah workspace-nya ya. Workspace apa namanya, alami gitu ya. Saya jadi misalkan apa kita komunikasi di situ kan banyak tertulis juga. Itu juga perlu kita perhatikan pemilihan bahasanya gitu. Jadi supaya tone-nya itu terdengar positif. Karena kan kita namanya banyak 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 menulis ya, banyak banyak menulis gitu ya teman-teman ya. So saya rasa itu sangat-sangat important. Hence kita lanjut. Bentar ini ada banyak kerjaan sebentar ya. Saya coba hide dulu sebentar. Jadi memang dari sisi itu, dari sisi pembiasaannya kita kepada leader, kepada tim sehari-hari, itu juga sangat penting. Kemudian yang keempat tadi yang pertama tone from the top, kemudian yang ketiga, yang kedua terkait dengan namanya tadi dari PAC atau people management, kemudian yang ketiga terkait dengan pembiasaan dari line leaders, dan yang keempat terkait dengan interaksi juga ya, interaksi keseharian. Itu juga sangat penting menurut saya. Jadi semuanya memiliki peran yang penting dalam bringing the culture. Jadi ya apa? Jadi suatu nasana lah, jadi contoh juga. Dan kalau ada salah kita juga minta maaf. So I think ya sebenarnya yang dilakukan di alam itu yang sehari-hari kita lakukan juga sih, Mbak. But then we make it as a culture gitu ya. We make it as something, ya berusaha tenang dulu ketika banyak pekerjaan, ketika kita habis cuti gitu misalkan, oh ini banyak banget orang yang nge-reach kita gitu ya, ya udah selesaikan pelan-pelan. So I think that's for me gitu ya, untuk gimana caranya supaya kita bisa align other dari sisi budaya atau corporate culture. Kemudian saya rasa udah menjawab 3 pertanyaan ya Bu Yakti. Ini masih ada pertanyaan kalau nggak salah dari Mas Kamal dan Mbak Tasya. Iya, Monggo. mangga Pak. Secara singkat mungkin kalau masih sempat Pak Firman. Gimana Bu Yakti? Bentar. Mangga silahkan kalau masih sempat kira-kira Pak Ya, Firman. masih sempat. Oke. Sempat, insya Mangga. Allah. Oke, boleh saya langsung bertanya berarti ya, Mas Firman? Oke. Sebenarnya terima kasih banyak Mas Firman atas presentasinya yang tadi sangat keren. Jujur saya juga baru pertama kali mendengar terutama yang talent management ini, tapi di-align-kan dengan barokah culture dan kayak ada sisi Islaminya di dalamnya. Nah ini saya mau nanya tentang mungkin gimana implementasinya di Hijrah aja sih Mas. Soalnya kayak kebetulan di tempat di organisasi sekarang juga udah melakukan talent management yang cukup komprehensif gitu ya, mulai dari KPIs dan juga matrix-matrix yang sudah ada. Tapi satu hal yang kita masih agak struggle adalah keeping our members motivation itu tetap nggak apa ya, saya nggak fluktuatif gitu mas, tetap bisa aman gitu. Nah kalau di Hijrah sendiri itu gimana mas implementasinya agar mungkin bisa keeping the motivations up and going, dan juga apakah untuk tracking dari matrix dan KPI ini dilakukan monthly atau ada interval-interval tertentu? Mungkin itu aja sih mas yang singkat saya. Terima kasih. Ya, makasih banyak ya Mas Kamal. Pertanyaannya tadi apa namanya, again ya terkait dengan culture, apakah di penerapan di hijrahnya seperti apa? Apakah ada tracking? Apakah ada internal cadence? Kemudian juga gimana supaya teman-teman di organisasi juga keep motivated terkait dengan hal ini?
Ya memang benar seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Akmal ya. Tadi relate dari yang saya jawab ke Mbak Nur, sebenarnya tadi ya turn from the top, make it habit, kemudian make program based culture development supaya bisa terinternalize, itu juga sangat penting. Dan saya lihat kalau penerapan di sini selain itu aspek dari sisi performance appraisal juga ada aspek terkait dengan culture ya. Jadi di situ di 360 tracking yang biasanya itu quarter base ya Mas. Setiap quarter, setiap berarti triwulan ya, setiap triwulan itu ada. Jadi tidak hanya melulu tentang substansi pekerjaan kita terkait dengan project, product, sales, revenue, profit, tetapi juga terkait dengan tadi ya attitude, stakeholder interaction, stakeholder management, kemudian proactiveness, kemudian juga ya tadilah gampangannya quantitative quantifications of the culture tadi ya. Jadi we as a leader bisa memberikan tim nilai, tim juga bisa memberikan leaders nilai, peers juga bisa memberikan nilai yang di divisi yang sama atau di grup yang sama, bahkan dengan cross functions atau cross divisions. Jadi itu juga menjadi salah satu menurut saya aspek yang secara nggak langsung ya, meskipun teman-teman juga kayak nggak ya kayak gimana ya, kayak dibuat-buat gitu loh, kayak oh karena gue bakalan dinilai atau di appraise dari sisi culture atau dari sisi human-nya gue, jadi I need to be more mindful gitu ya. Sebenarnya ada juga teman-temannya mungkin lebih loud, teman-temannya mungkin kebiasaan sebelumnya kerja di hustle, mereka bisa jadi lebih calm ketika masuk ke sini gitu ya. Kemudian try to balance the way of communicating with other gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi tracking atau performance appraisal memang ada, Mas Mas Mal tadi ya, ada itu ada. Jadi memang di 360 degree performance appraisal itu juga ada. Jadi kemudian selain aspek-aspek kayak promotion juga kayak tadi ya itu terkait dengan talent strategy and planning, itu kita juga lihat traits-nya mereka bagaimana dalam menavigasi, karena menurut saya ini itu aspek yang cukup aspek people, aspek human capital development ini cukup krusial dalam kita membangun organisasi, karena sebenarnya bisa dikatakan ketika kita apa ya, ketika kita membuilding suatu misi atau ketika kita toward one toward one direction of the mission gitu ya, sebenarnya kan aspeknya kan banyak ya, tadi kita traits-nya berbeda-beda, kemudian kita juga punya background yang berbeda-beda, ada yang dari banking, ada yang dari traditional company, ada yang dari tech based company, kemudian ada yang memang dia fresh graduate, jadi kan backgroundnya berbeda-beda, tapi kan mau nggak mau kan kita harus bareng-bareng nih. Cuman ya itu tadi tanpa mengurangi originality atau novelty dari orang-orangnya masing-masing. Jadi tidak perlu we're being fake gitu ya. Apa namanya? Kalau kita memang orangnya misalkan loud gitu ya, atau misalkan kita memang orangnya uh, reserve gitu ya, reserve maksudnya tenang, ya udah sesuai aslinya aja. Orangnya vokal, extrovert, ya tidak perlu kita menjadi semua orang yang apa namanya yang maksudnya condition gitu ya by this culture, tidak. Jadi keep the originality, keep the novelty, you just being you, tapi ya ini loh culture yang kita embrace, apa namanya, respecting each other, sharing our first value. Jadi apa namanya, ketika kita mau mengerjakan sesuatu itu nggak gerusa-gerusu, nggak berubah-gerubuk juga ya. Jadi we got to analyze further, kayak kayak ya itu tadi based on yang 7 core corporate values yang ada di kita tadi ya, thinking like owners, nggak males-malesan juga. So I believe that selain dari tone from the top, kemudian juga tadi ya apa, programmatic PAC atau people and culture management, kemudian kita juga as a campaigner gitu ya, kita juga campaign it to the team, kita juga tunjukkan ke tim, tunjukkan juga ke keluarga kalau gitu, oh kita toward this Barakah culture loh. Ya sama halnya kalau misalkan kayak dialami kan sekarang kan Senin sampai Kamis gitu ya kerja 8 sampai jam, lumayan long gitu ya jam kerjanya 10 apa namanya 10 jam. But in return misalkan hari Jumat kita punya aktivitas lain, kita mau dedicated our time with family gitu, misalkan
mau nganterin anak, atau misalkan kedua, misalkan kita mau bantu bapak ibu, qadarullah, misalkan bapak ibu lagi sakit dan we got more time gitu ya, to take care of them. So I think that's the room yang memang kita rasa kita bisa quiet, apa namanya, grateful on the points gitu ya. Dan misalkan ada yang lebih prefer nih kerjanya 8 to 4 atau 8 to 5 juga di 5 hari. Tapi dia nggak kuat kalau kerja setelah jam 4 itu udah nggak kuat. Udah, setelahnya udah capek, itu juga nggak masalah di gitu. Just about how we communicate it to our leaders, kemudian saling ngerti antara tim satu sama lain supaya nggak jadi blokernya aja juga. Dan saya rasa sih itu juga cukup krusial ya dalam talent management dan juga culture building productivity yang ada di sini. So, ya, itu tadi sih apa namanya, you just being you, being novel, being original. Ya udah, kita ya seperti ini ya, kita perbaiki diri lah hari ke hari, tapi nggak perlu faking ourselves on to be seen by others kayak lu mau dilihatnya kayak gini gitu. Enggak, cuman kan culture yang sudah di-define dan sama-sama dikomit oleh Hijrah atau Alami kan Baraka Culture. So ya udah, kita sama-sama yuk. Ada pun ada kekurangannya ya pasti ada dan banyak. But that's the apa namanya, drawbacks gitu ya. Tapi ya action item yang kita ke depan mau kita jalanin untuk jalanin ini ya dilakuin. Itu sih Mas Mas Kamal ya. Mas Akmal. Mas Akmal, Mas. Ya, Mas terima Akmal kasih ya. Mas Firman. Sama-sama Mas Akmal. Mungkin dari Mbak Tasya, monggo Mbak Tasya. Baik, Bapak. Ya, monggo silakan Mbak Tasya. Ya, Langsung aja. maaf. Iya, Bapak. Sebelumnya terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Nah, saya penasaran dengan Alami atau Hijrah yang sedang menerapkan Barokah Culture itu. Kira-kira apakah ada tantangan yang dihadapi ketika mencoba menerapkan budaya ini? Karena di luar sana sepertinya masih banyak yang menggunakan hustle culture gitu. Kemudian saya juga menyoroti salah satu perbedaan aspek atau karakter dari Barokah Culture tadi itu ada focus on God acceptance gitu. Nah, bagaimana membatasi aspek fokus pada penerimaan Tuhan itu tadi agar misalkan seseorang mengerjakan sesuatu seperti tugas atau proyek kemudian hasilnya itu tidak sesuai harapan. Nah, bagaimana membatasi agar nanti tidak hanya berujung pasrah, kemudian tidak melakukan evaluasi atau peningkatan kinerja. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Masya Allah, pertanyaannya bagus banget Mbak Tasya. Jadi jangan sampai karena Barokah Culture ini jadi backfire-nya kita sendiri gitu ya. Kayak orang kalau nggak achieve ya udah itu berarti ya gue pasrah kan, apa semuanya kan karena Allah gitu kan. Maksudnya kita being hypocrite gitu ya. Maksudnya kita hipokrit dan kita jadinya naif gitu ya. Maksudnya kita menjadikan itu sebagai senjata. In actuality, mungkin saya jawab ini dulu ya, Mbak Tasya ya. Sebelum tadi kan Mbak Tasya mengatakan challenges-nya. Ya, definitely yang pertama terkait dengan apa namanya tadi gimana supaya kita nggak menjadikan ya pastinya alat ukur individual development plan dan juga performance measure-nya harus jelas juga ya secara kuantitatif. Meskipun 360 degree tetap ada aspek substansi, tetap ada aspek uh, penilaian. Karena kan nanti dari tim people akan mengkristalize, akan melakukan rekap ya penilaian dari atasan, dari next higher of authority, atasan, dari peers, dari cross function stakeholders, dari team members gitu ya. Kemudian nilainya akan ada substansi dan juga substansi itu maksudnya pekerjaannya ya, dan juga substansi dari sisi culture atau dari sisi attitude dan juga professionalism. Kan ini kan banyak ya substansi ini ada misalkan ada 10 dimensi dan misalkan dari sisi professionalism and working ethos atau working culture ada 10 dimensi juga misalnya. Nah, itu nanti kan akan di recap oleh tim people and culture untuk mengetahui whether we perform, we exceed the expectations, kita kan ada kayak indeksnya gitu ya, exceed expectation, meet expectation, below expectation atau far below expectation gitu ya, untuk supaya kita bisa punya visibility juga atau apa namanya ya itu tadi visibility terkait dengan kita ini sekarang di stage yang mana sih as a person, as a professional, kita juga harus dinilai gitu kan. Nah itu kalau menurut saya juga untuk mencegah hal itu harus tadi ya balance scorecard atau matriksnya juga tetap harus jelas. Jadi sehingga orang tidak bisa menjadikan itu sebagai apa namanya sebagai tameng, sebagai tameng.
justru dia akan malu gitu kalau misalkan memang oh oke ya udah tidak achieve, sebenarnya tidak perlu literally speaking ya kita udah menyampaikan yang terbaik, kita udah berusaha yang terbaik nih Mas, misalkan our sales terkait dengan ekosistem atau agriculture financing bulan ini from the target only reach 50%. Here are some actions that we have done. Kayak, oh ini loh actionnya kita itu kita jembrengin. Misalkan kita sudah ketemu dengan 50 partner atau 30 partner sebulan ini. Dan progresnya itu seperti ini. Jadi instead of we mention atau we say bahwa ya itu ya udah itu kan result karena Allah. Ya, we show the management atau our leaders terkait dengan dan apa saja yang sudah kita lakukan sehingga dia bisa lebih objektif dalam menilai kita. Oh, 15 dari target 30 miliar dan sampainya cuma 15 miliar. Tapi sebenarnya actionnya udah banyak nih dilakukan. Ya udah berarti terus support actionnya apa aja sih? Support actions needed kayak oh ternyata produknya ada beberapa backlog misalkan oh ada beberapa apa namanya yang belum automated atau misalkan ternyata ada beberapa produk yang memang secara features belum bisa dipakai oleh beberapa beberapa petani jadi kita juga harus rational gitu ya rational profesional jadi saya juga pernah baca Muslim itu kan harus profesional menyeluruh struktur dan juga logical jadi sebelum kita beralasan sebelum kita istilahnya dimarahin, ya udah siapin aja senjata. Maksudnya nanti terserah orang mau ngejudge kita seperti apa, but we have already the dokumen. Kita sudah punya fundamentalnya. Oke. Pencapaiannya sekian, profitnya sekian, nasabahnya sekian dari sisi petani, dan action item partnernya sudah ditemui ini. Produknya yang dijual ini ternyata masih ada challenges. Maka manajemen akan membuat judgment dan juga akan terus what's next gitu kan. Selain itu kita juga perlu memformulasi atau membuat what's next. So nextnya apa untuk kita bisa improve. Jadi itu juga mencegah supaya kita tadi ya, terlepas kita selalu kita ya semua adalah campur tangan Allah kita. Tapi ya pasti manajemen akan melihat lah. Oh effortnya sudah sangat terstruktur ya, effortnya sudah sangat maksimal. Tapi ternyata memang qadarullah tidak tidak bisa hit the target seperti itu. Dan makanya kan tidak ujuk-ujuk langsung ngomong, nah, ya udah ya kita bisanya segitu ya, it's Allah call gitu kan. Kan itu annoying juga ya when we are in the board meeting, kita di leaders meeting, that's not supposed to be Kayaknya Pak Firman ya. Kalau Pak, halo Bu Yakti. oh iya, di sini. Oke, udah. Oh ya udah. Tadi kayaknya agak lag sebentar ya. Iya. Ini udah masuk lagi ya Bu Yakti ya. Udah, sudah. Alhamdulillah. Ya itu sih Mbak Tasya. Kemudian yang kedua juga sebenarnya dalam penerapan Barokah Culture ini yang ada di tempatnya kami, sebenarnya itu lebih malah ke keseharian ya. Jadi kayak misalkan kita menghindari jam-jam meeting di jam sholat. Misalkan nih kayak saya diajak meeting, saya kan posisi nggak di Jakarta gitu ya, saya posisi di Timur gitu. Kemudian atasan saya kan biasanya di Jakarta. Ownernya saya mau minta nih meeting jam 11 sampai jam 12 misalnya. Mas, Allah aku akan join jam 11 sampai jam 11.35. Tapi nanti 11.35 aku akan live dulu karena di sini sudah zuhur. Dan it's common dialami. Kan kayak kita pun juga menghindari jam-jam meeting di jam-jam waktu sholat. Jadi itu juga sebetulnya adalah salah satu cara yang sebenarnya lebih kita tekankan dalam prosesnya gitu ya. Atau misalkan, oh nanti ada urgent meeting misalkan jam 3 sampai jam 4 yang mana pasti override waktu sholat. Ya udah kita coba aja kita jam 3 sampai setengah 4 dulu misalkan semua di Jakarta gitu ya nanti kalau waktunya azan ya udah kita stop for minutes nanti kita lanjut atau bahkan kita bisa lanjutnya nggak usah meeting kita cukup di Slack aja di workspace-nya kita aja discuss supaya lebih efisien dan lebih langsung crystallize ke hasil apa yang mau dicapai dari meeting ini jadi bahkan ada beberapa teman saya juga beberapa leaders itu juga sudah block kalendernya kayak reserve for sholat time gitu ya. Jadi di jam-jam itu ya udah nggak meeting
atau misalkan memang kita nge-hit mereka di suatu dokumen atau di suatu Google Doc, Google PowerPoint, atau di Slack, ya expect delayed response from them gitu ya Mbak Tasya ya, karena oh itu lagi jam sholat, mereka lagi away from laptop, lagi away from apa namanya from device gitu. Dan sama halnya misalkan kayak kayak ini tadi, nanti saya jam 9 sampai jam setengah 12, setengah 10 sampai setengah 12 saya lagi ada ngisi di IPB atau response from me ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kelihatannya sepele, tapi menurut saya sangat sangat matter sih. Jadi orang tahu what we're doing, orang tahu bahwa oh ada batasan-batasan boundary-boundary yang perlu kita. Dan kalau challenges, challenges definitely dari sisi kita juga nggak sempurna. Ya itu tadi ya, kadang juga misalkan kayak misalkan external meeting, kalau misalnya itu sama yang mungkin apa namanya nggak seberapa aware dengan waktu sholat, ya otomatis kita juga agak kesusahan ya Mbak Tasya ya. Meskipun beberapa kali meeting, ya mungkin ini recorded, tapi beberapa kali meeting dengan kita, misalkan lagi audit, lagi product licensing, alhamdulillah mereka-mereka juga sangat welcome gitu ya. Pak ini kan auditnya misalkan seharian gitu ya, jam 7. Pokoknya kita buat agreement di awal, kita buat housekeeping rules lah intinya. Nanti pokoknya kalau jam sholat, kita sholat azan kita langsung doa dulu ya Pak, nanti baru kita pergi. Alhamdulillah, I think regulator juga sangat menekankan itu gitu ya. I think we're not the one, banyak juga kok organisasi yang seperti itu, kayak dulu ada BNI Syariah, terus saya juga waktu itu sempat waktu masih di bank yang lama, itu kayak di bank NTB Syariah juga seperti ketika saya di, kemudian ada juga beberapa BPRS lain yang saya rasa juga menerapkan hal yang sama, as simple as waktu sholatnya tepat waktu, kemudian apa namanya ada beberapa private spiritual space yang mungkin perlu dihargai ya. Tapi justru lantas tidak menjadi alasan untuk kita tidak produktif juga. Kemudian challenges yang kedua juga mungkin lebih dari terkait dengan ini sih ya, apa namanya, ketika memang deadline lagi besar, itu akan ada potensi konflik gitu ya, potensi miscommunication, misalignment antara satu pihak dengan yang lain, antara satu leader dengan yang leader yang lain. Itu juga potensi mencederai corporate culture juga ya, Mbak Tasya ya. Sehingga menurut saya ya yang paling penting gimana sih kita mungkin ada satu pihak yang misalkan kayak feel intimidated dengan our action, ya udah kita, kita fokus tidak pada permasalahannya, tapi fokus pada apa sih yang bisa kita perbaiki selanjutnya. Jadi menurutku yang ada di sini jujur juga nggak sempurna gitu ya. Cuman menurutku orang-orang di sini itu mau belajar sih, itu yang menurutku sangat penting, baik dari fresh grad sampai yang senior, karena di sini pun kita juga ada teman juga yang mungkin usianya juga beliau sudah pun sudah itu juga mau belajar gitu hal-hal baru dari para fresh grad, dari mungkin yang masih pengalamannya 5 sampai 10 tahun atau baru ke atas. Dan kita pun juga bisa belajar dari wisdom beliau, dari cara beliau untuk lebih riset dalam menghadapi orang, menghadapi partner. So, I think regardless of the age, regardless of the apa namanya things ya, itu juga pun kita juga ada beberapa tim yang mungkin bukan muslim juga gitu ya, itu juga gimana sih manage-nya Mas Firman, ya udah insya Allah sama-sama saling memahami, sama-sama saling mengetahui bahwa ya udah kita respect and appreciate each other, hingga ada mutual agreement atau mutual understanding antara amidst ya tadi ya, antara ada konflik, ada krisis, ada apa ya pasti yang berpotensi value-nya kita nggak bisa achieve dengan semuanya, itu pasti ada Mbak Tasya. Cuman ya itu tadi sih fokusnya ke perbaikan dan kita evaluasi. Mungkin itu dari saya Mbak Tasya dan Bu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, Masya Allah. Daging semua Pak isinya. Alhamdulillah hari ini bisa membagikan ilmu ya terkait barakah culture. Yang mana ya saya pernah baca buku tentang ini di Produktif Muslim ya, bukunya Muhammad Faris kalau tidak salah. Tapi itu udah lama banget. Saya nggak nyangka kalau ternyata sekarang udah ada penerapannya. Dan semoga kita senantiasa bisa menerapkan itu ya. Jadi orientasinya bukan lagi worldly life, dunia
kehidupan dunia aja, tapi juga hereafter. Akhirat juga menjadi salah satu atau bahkan menjadi tujuan. Makanya ada falah ya. Di ekonomi syariah kita berusaha untuk bermuamalah demi mencapai falah, kemenangan. Kemenangannya apa? Kemenangannya juga hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Allah mengajak kita, hayalah falah gitu kan. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak Firman sudah membagikan. Saya baru tahu ternyata terkait alami gitu. Kami Bu Yakti, insya Allah saya juga banyak belajar dari Bu Yakti dan juga Mas dan Pak yang sangat kritis ya, Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Iya. Ya mungkin itu intinya dari kita sih terkait dengan talent management. Tadi kan ada beberapa contoh, mungkin ada beberapa materi yang bisa saya share, mungkin ada beberapa yang sifatnya konfi, saya keep ya Bu Yakti ya. Nanti mungkin saya akan lewat Bu Yakti atau Bu Laili akan saya bagikan materinya sebagai bahan bacanya Mas dan Mbak juga gitu. Cuman mungkin beberapa yang konfi nanti saya keep dulu. Nah juga memang kita lihat kalau di Alami ini nyebutnya divisinya adalah People and Culture Bu Yakti. Jadi divisi yang menaungi human atau menaungi hal-hal terkait dengan talent management, capacity development, people operation, itu nyebutnya adalah divisi people and culture. Jadi itu tadi makanya bisa relate tone from the top, makanya kenapa people ya, orang dan budaya. Jadi menurut saya evolusinya kan dari human resource ke human capital, kemudian ke namanya ya, kemudian ada yang people development dan people and culture. So karena ketika kita melihat talent atau melihat orang di organisasi ini sebagai apa? Sebagai aset, sebagai capital, will be much different ketika kita melihat mereka sebagai as only resources gitu ya, untuk dieksploitasi gitu ya. Karena kalau resources kan di paradigmanya kan untuk to be exploited ya, to be exploited, to be partner, apa namanya, to be overutilized gitu ya. Sedangkan kalau aset dan capital kan to be harnessed, to be kept, to be overutilized ya. I think ya sedikit banyak semoga bermanfaat. Ada kekurangan dari saya dan kelebihan hanya milik Allah semata. Mungkin dari saya itu, mungkin dari Bu Yakti atau Bu Laili ada yang lain, menurut saya adalah. Sepertinya tadi Bu Laili masih pasif karena sedang kurang sehat, Pak. Saya Bu Laili akan ya kembali. sebagai terima kasih kami juga akan menyampaikan sertifikat apresiasi untuk Pak Firman. Oke, sepertinya sudah ya. Oke, terima kasih atas waktunya, kemudian ilmunya. Jangan lupa ya teman-teman semuanya untuk bisa mensubmit assignment terkait apa yang didapatkan dari sini, dari kuliah tamu hari ini. Jangan lupa disubmit di class.ipib.ic.id. Ya. Oke, karena sudah menjelang waktu sholat zuhur juga. Oh ya, terakhir Pak. Mungkin kita foto bersama satu kelas. Iya, boleh Bu Yakti, siap. Oke ya. Bisa dalam hitungan 10 ya, mangga dibuka kameranya, kita akan udah bareng-bareng. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oke, 1, 2, 3. Saya mulai di slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Selanjutnya, slide yang kedua. Ada 4 slide ya. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Cuma dikasih jempol-jempol aja nih. 1, 2, 3. Oke. Next, the last slide. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak ya. Oke, karena mungkin sudah terdengar azan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Udah mulai jam 11.26, kita tutup ya kelas hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak atas waktu, insightful knowledge yang sudah diberikan. Teman-teman semuanya juga terima kasih banyak sudah berbagi waktunya, antusiasmenya juga luar biasa.
Semoga ilmu Luar yang hari ini didapatkan langsung dari praktisi ini ya, dari Pak Firman bisa bermanfaat untuk kita atau mungkin menjadi inspirasi. Nanti kalau saya mau bikin perusahaan, saya pengen seperti ini. Ya, terima kasih banyak jazakumullah khairan kasir. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Jazakillah, ya Firman. jazakallah, Bu Yakti, Bu Laili, Terima kasih, Bu. kalian semoga sukses, lancar terus Kata Ibu. dalam Amin. rahmat naungan Allah. Mohon maaf jika ada salah-salah dan kekurangan, Bu. Mas Mbak. Luar biasa Pak. Amin. Sama-sama Pak. Mohon Amin. maaf lahir batin. Bisa memilih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wabarakatuh.